Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan kita baca dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah kami yang boleh mendengar, firman-Mu ini boleh menjadi sukacita bagi setiap kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan, peneguhan janji keturunan kepada Abraham dan Sarah. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin milik Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya pada saat hari panas terik. Ia melayangkan pandangannya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka lalu sujud sampai ke tanah. Abraham berkata, Tuhanku, jika aku mendapat kemurahan hati Tuanku, janganlah kiranya berlalu dari hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan beristirahatlah di bawah pohon ini. Aku akan mengambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian tuan-tuan boleh meneruskan perjalanan, sebab untuk itulah tuan-tuan telah datang di tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, lakukanlah seperti yang kau katakan itu. Abraham segera pergi ke kemah menemui Sarah. Katanya, cepatlah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, buatlah adonan, lalu buatlah roti bundar. Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Lalu orang itu segera mengelolanya. Kemudian ia mengambil dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu menghidangkannya di hadapan orang-orang itu. Ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Amin. Pokok perenungan kita pada pagi hari ini adalah keramahan dalam melayani. Keramahan dalam melayani. Dalam bahasa Toraja, masokan lan pak kamayan. Bapak Ibu Saudara, keramahan adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan kesediaan untuk menerima dan menyambut tamu atau orang lain dengan baik, sopan, dan hormat. Keramahan memiliki banyak manfaat seperti dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dapat meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita, dapat mengurangi konflik dan kesalahpahaman dengan orang lain. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8 ini menggambarkan bagaimana Abraham menunjukkan keramahan dan penerimaan yang luar biasa terhadap 3 orang yang walaupun tidak dikenalnya, namun ternyata mereka adalah malaikat-malaikat Tuhan. Abraham menunjukkan ketaatan dan kesediaan untuk melayani Tuhan dan melakukan apa yang dimintanya. Kisah Abraham pada bagian ini menunjukkan bahwa pertemuan dengan Tuhan dapat terjadi dalam berbagai cara, bahkan dalam bentuk yang tidak terduga.
Abraham menunjukkan kasih dan kemurahan kepada malaikat-malaikat Tuhan. Abraham menunjukkan kesiapan untuk menerima kehendak Tuhan dan melakukan apa yang dimintanya. Bagaimana dengan kita umat Tuhan saat ini? Apakah kita memiliki keramahan dan penerimaan dalam menerima orang lain? Apakah kita memiliki ketaatan dan kesediaan dalam melayani Tuhan dan orang lain? Apakah kita memiliki kasih dan kemurahan dalam menerima dan melayani orang lain? Apakah kita siap menerima kehendak Tuhan dan melakukan apa yang dimintanya? Keseluruhan Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai ayat 8 ini menunjukkan bahwa kita harus selalu siap untuk menerima dan melayani orang lain dengan baik, menunjukkan kasih dan kemurahan, dan melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan bahwa Tuhan, aku memohon agar Engkau membantu aku untuk memiliki hati yang terbuka dan siap untuk menerima tamu-tamu yang tidak terduga. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami yang boleh mendengar firman-Mu pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi sukacita bagi setiap kami, bahkan boleh kami hidupi dalam menjalani kehidupan di mana Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Berkati kami semua Tuhan dalam peran hidup kami masing-masing. Sebagai kepala keluarga Engkau berkati, sebagai ibu rumah tangga Engkau berkati, sebagai anak-anak Engkau pun memberkati, juga untuk orang tua kami dalam menikmati usia indah anugerah Tuhan, oma opa atau kakek nenek dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan pun Tuhan berkati mereka. Berkati segala usaha, pekerjaan, rencana kami Tuhan, biarlah Tuhan berperkara di dalam semuanya itu. Segenap majelis gereja, pengurus-pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, bahkan pekerja-pekerja gereja dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka, biarlah mereka boleh mengangkat dengan penuh sukacita, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati sepanjang kehidupan kami Tuhan, biarlah senantiasa kami berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan dalam menjalani setiap proses kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kasih penyertaan Tuhan akan Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.